dan di sini saya akan mengadakan suatu seperti penyuluhan lagi kepada kakak-kakak sekalian. Mungkin sebelumnya kita memperlihatkan judulnya dulu aja ya. Ya. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu kerja dan peningkatan kinerja. Itu mungkin lebih tepatnya kakak-kakak sekalian terkenal dengan kesibukan bekerja dan mungkin ada tekanan-tekanan juga mungkin di setiap pekerjaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu manajemen waktu? Belum. Oke, jadi manajemen waktu itu kan definisinya tuh mengelola waktu efektif atau mencapai tujuan gitu. Untuk mencapai tujuan. Nah, pentingnya manajemen waktu itu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, terus tujuan juga dari materi ini tuh memberikan pemahaman tentang manajemen waktu, kerja, dan peningkatan kinerja. Nah, kemudian bisa dilihat ya mungkin manajemen waktu itu. Nah, mungkin di sini bisa dilihat mengidentifikasi tujuan kerja. Nah, tentukan dulu nih prioritas dan sasaran kerja. Nah, jadi misalkan karena mungkin dari siklus militer mungkin sudah ditentukan kan hari ini kerjanya apa, ini apa, dan sudah dijadwal. Nah, mungkin ini sudah termasuk juga nih dalam manajemen kerja. Kemudian ada juga pembuatan jadwal yang seperti tadi kakak katakan. Kemudian ada juga untuk pengelolaan waktu. Jadi gunakan seperti teknik Pomodoro. Apakah kalian tahu teknik Pomodoro itu apa? Nah, teknik Pomodoro itu seperti kayak kita bekerja, tapi ketika kita ada waktu luang, manfaatkan untuk istirahat sebaik mungkin. Nah, itu tuh bisa jadi untuk merelaksasi tubuh kita agar tidak terlalu kelelahan gitu. Kemudian ada juga tentang pengurangan gangguan, jadi batasi penggunaan media sosial dan email. Nah, ini tuh misalkan ketika kita sedang melaksanakan teknik Pomodoro ini, ketika kita punya rehat walaupun cuma 1 jam, itu kita gunakan sebaik mungkin, jauhkan dari HP atau media sosial lainnya itu untuk membuat tubuh kita memang benar-benar untuk istirahat. Apalagi mungkin di kegiatan militer ini mungkin lebih banyak kan kegiatannya, dan itu lebih sulit juga untuk mencari relaksasi dan ketenangan dalam istirahat. Oke. Nah, kemudian ada juga tentang penggunaan teknologi. Nah, zaman sekarang kan udah banyak ya tentang aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kakak-kakak gunakan untuk melihat gitu ya siklus kakak-kakak ini bekerja sudah sekeras apakah gitu dan membutuhkan istirahat seberapa persenkah. Nah, kemudian selain itu ada juga strategi peningkatan kinerja. Nah, mungkin di sini ada yang selalu merasa kalau misalkan kita tidur dan besoknya lagi itu pasti ketemu dengan namanya pekerjaan kan, dan jarang mungkin dari kakak-kakak sekalian untuk mendapatkan libur karena memang sudah terjadwal. Nah, di sini ada peningkatan kinerja. Di sini juga ada pengembangan keterampilan, identifikasinya yaitu keterampilan yang perlu ditingkatkan dan pengaturan dan juga fokus pada tugas-tugas penting. Gimana sih yang dimaksud dengan keterampilan itu? Misalkan kakak-kakak ini juga kan nggak hanya bekerja di bidang militer, namun juga tetap mengikuti keterampilan lain kan, seperti misalkan pencaksilat dan lain-lainnya gitu. Nah, terus ada juga pengelolaan energi. Nah, jaga keseimbangan energi dan istirahat dan penggunaan sumber daya, memanfaatkan sumber daya yang tersedia gitu. Jadi, untuk meningkatkan kinerja ini ternyata kita juga harus mengelola energi kita gitu. Jaga keseimbangan energi dengan istirahat yang cukup mungkin. Nah, kemudian ada juga pengukuran kinerja. Mungkin di sini diperlukan beberapa evaluasi setelah bekerja. Misalnya ketika
gimana aja tadi itu, terus kita itu gimana ya tadi, apakah kerjaannya udah bagus kah, atau misalkan ada terjadinya penurunan kinerja kah, atau gimana gitu. Diusahakan kita itu untuk meningkatkannya itu harus ada evaluasi setelah melakukan kegiatan gitu. Nah, kemudian di sini juga kan dilihat kan bagaimana sih manfaat manajemen waktu bagi militer. Nah, di sini juga ada quotes ya, motivasi bahwa waktu adalah senjata, jadi gunakan dengan bijak setiap detik, menit, dan jam. Nah, kemudian ada beberapa teknik manajemen waktu yang bisa kakak gunakan. Misal, di sini ada teknik, Eisenhower. Itu prioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi. Dan mungkin kalau di militer itu semua yang diperintahkan mungkin itu penting ya, mungkin. Dan kemudian ada nih teknik ABCD. Teknik ini itu mengkategorikan tugas berdasarkan prioritas. Nah, misalkan kakak sekalian itu misalkan lagi disuruh untuk menjalankan survei, tapi ketika menjalankan survei kakak ini diminta nih oleh misalkan seniornya atau siapa untuk tolong berikan sesuatu dulu ini. Nah, kira-kira dari situ kakak mau menjalankan yang mana? Mau menjalankan surveinya sampai beres dulu kah, atau misalkan menjalankan yang diperintahkan? Yang diperintahkan. Nah, mungkin kalau dari teknik ABCD ini mungkin ya harusnya menjalankan dulu yang diperintahkan pertama, yaitu itu dulu, habis itu baru lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Gitu. Terus yang ini udah ya tadi dijelaskan tentang teknik Pomodoro, kerja dalam interval singkat tapi dengan ada istilahnya jeda-jeda gitu. Kemudian ada juga teknik time blocking. Jadi ini alokasikan waktu khusus untuk tugas, itu memang udah terjadwal kan tadi. Nah, kemudian di sini juga pastikan dalam bekerja itu nggak ada hambatan, pasti tetap ada hambatan kan setiap jalannya gitu. Nah, di sini ada prokrastinasi. Di sini buat rencana aksi dan tentukan deadline itu untuk mengatasi hambatan. Kayak yang tadi misalkan lagi survei terus tiba-tiba disuruh, nah mungkin kakak-kakak bisa membuat ini dulu, buat perencanaan aksi dan tentukan deadline. Jadi ketika survei ya udah beresin dulu tugasnya, mungkin nanti boleh ke tugas selanjutnya kayak gitu. Kemudian ada juga gangguan nih, identifikasi sumber gangguan dan cari solusinya. Nah, mungkin di kalangan remaja yang masih remaja itu gangguannya mungkin banyak tentunya, bukan dari faktor dalam aja. Bisa jadi mungkin untuk yang sudah mempunyai pasangan, bisa jadi kan gangguannya dari pasangan kah, atau misalkan atau misalkan ketika kita lagi sumpuk, lagi lelah dan tiba-tiba lagi apes-apesnya gitu, dan kemudian ada yang misalkan pasangannya yang lagi apes juga gitu, lagi berantem juga, itu kan bisa jadi tekanan untuk diri sendiri gitu. Nah, yaitu caranya dengan cara identifikasi sumber. Nah, nanti kalau misalkan kakak menemukan hambatan,
Nah, ini ketika kita stres, itu kita bisa melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Gitu. Nah, di sini ada beberapa terapi psikologis untuk meningkatkan kinerja. Nah, mungkin di sini ketika kan harus perlu diketahui dulu ya, karena kan kita harus tahu dulu nih kita sekarang tuh lagi mengalami penurunan kesehatan mental atau enggak. Nah, mungkin bisa dilihat dulu nih sama diri kita sendiri, dilihat dan dirasakan. Kalau misalkan merasa hari-harinya suntuk, hari-harinya membosankan, hari-harinya itu berarti itu perlu dipertanyakan kesehatan mentalnya. Nah, kemudian di sini ada terapisnya ya, terapi psikologis untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada namanya terapis kognitif. Nah, itu terapis mengubah pola pikir negatif dan perilaku tidak produktif untuk kognitif ini. Jadi misalkan nih, pastilah ya yang namanya orang pasti ada mengeluhnya kayak capek bekerja, besok harus kerja lagi dan monoton terus gitu. Nah, coba dari sini tuh, dan kalau dari terapis kognitif ini dirubah pola pikirnya menjadi oke, walaupun monoton, mungkin bisa jadi suatu saat nanti ini bakal bermanfaat. Nah, itu apa yang kita lakukan sekarang mungkin sangat bermanfaat untuk hal yang akan terjadi di masa depan. Kayak itu. Kemudian ada juga di terapi ini itu ada terapi akseptasi dan komitmen, ACT ya singkatnya. Ini menerima situasi dan berkomitmen pada tindakan positif. Jadi misalkan di pekerjaan lagi ada masalah dan masalahnya itu membuat kita malas untuk bekerja. Nah, mungkin di sini kita bisa lapis diri kita sendiri buat supaya oke, yang udah terjadi di pekerjaan itu udah terjadi dan saya harus menerimanya. Nah, gitu. Itu bisa ya diktat kepada diri sendiri. Jadi diktat tuh enggak cuma ke harus ada someone to talk aja, tapi ke diri sendiri itu udah diktat. Kayak gitu. Kemudian ada juga di sini terapi kognitif transaksional, mengidentifikasi dan mengubah pola pikir tidak seimbang. Nah, kadang kita tuh berpikir secara tidak seimbang antara keluarga, karir, diri sendiri. Kadang kita itu terlalu condong kepada pemikiran di karir, kadang terlalu condong juga pada diri sendiri. Ini aku gimana ya, orang-orang udah gini, aku belum gini, gitu. Kadang juga kita merasa, aduh keluarga saya belum saya bahagiain, gimana ya, gini. Ya mungkin itu kalau misalnya merasa begitu berarti artinya kondisi kita itu tidak seimbang. Jadi terlalu memprioritaskan sesuatu. Nah, hakikatnya kan semua itu harus dengan keseimbangan. Gitu. Kemudian ada terapi emosi. Nah, terapi emosi ini ada emosi rasional atau TER disingkatnya. Nah, ini mengelola emosi negatif dan meningkatkan kesadaran diri. Nah, kadang kita tuh di pekerjaan gak mungkin ya rasa kerjanya tuh fine-fine aja, pasti ada kan turun naiknya, kesal enggaknya gitu pada rekan sesama. Mungkin di sini kita lebih mengelola emosi kita. Udah pokoknya orang mau kayak gimana pun, yang penting kita jangan kayak gitu. Terus kemudian ada terapi dialektis perilaku (TBP). Ini tuh mengembangkan kesadaran emosi dan mengelola stres. Nah, gimana maksudnya? Jadi di sini tuh dikembangkan lagi pengelolaan emosinya. Terus kalau kita merasa stres, yang namanya stres itu kan kayak terjadinya malam susah tidur, siang malah tidur kayak gitu kan. Nah, itu berarti diri kita itu lagi stres, lagi nggak baik-baik aja. Itu perlu dikelola dengan pengelolaan stres. Terus ada terapi ekspresi emosi, jadi mengungkapkan dan mengelola emosional secara sehat. Nah, kadang stres itu harus diungkapkan. Kalau misalkan tidak bisa diungkapkan ke teman, karena misalkan temannya suka gini, suka gitu, ya udah ungkapkan aja ke diri sendiri. Atau bisa diungkapkan dengan faktor kita gitu. Kita sedang menjaga ibadah. Kemudian ada terapi perilaku. Nah, terapi perilaku kognitif (TPK) sama ya kayak gini. Terus ada juga terapi desensitisasi
relaksasi, itu mengurangi kecemasan dan fobia. Mungkin ya di militer ini mungkin nggak semuanya, ya kan, nggak semuanya fobia mungkin lah, kuat-kuat lah. Ya kalau misalkan ini bisa tuh diterapi dengan mengurangi kecemasannya kayak gitu. Kemudian ada juga terapi penguatan perilaku, meningkatkan motivasi dan kinerja. Jadi setiap harinya tuh kita harus misalkan berpikir, simpan di sugestinya kalau besok tuh kita harus melakukan ini. Oh berarti saya harus lebih giat lagi kayak gitu. Terus kemudian ada teknik terapis relaksasi. Ini relaksasi secara progresif, misalkan mengurangi stres dan kecemasan. Terus meditasi itu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stres. Teknik pernapasan dalam mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Mungkin bisa tuh ketika kita lagi sumpah-sumpahnya, lagi sumpah banget gitu, bisa tuh kita melakukan teknik yang ini sangat sederhana, karena dia tinggal cuma tarik nafas, buang, terus aja kayak gitu. Itu bisa merelaksasikan tubuh kita. Nah, kemudian di sini juga ada terapis lain, misalkan terapi neurolinguistik, itu NLP, mengubah pola pikir dan perilaku. Jadi kita tuh jangan terpatok untuk berpikir udah ada saya mau udah gini udah boleh kayak gitu dan kayak gitu ya, tapi kita harus mempunyai pikiran, oke, sekarang aku gini, besok harus lebih baik lagi dari sekarang kayak gitu. Kemudian ada terapi mindfulness, ini itu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stres. Nah, ini terapi ini bisa diterapkan nih untuk, karena mungkin kakak-kakak kadang bekerja dalam tekanan, itu bisa menggunakan terapi mindfulness. Nah, kemudian ada terapi kreativitas, itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Misalkan kakak-kakaknya punya hobi di bidang silat, itu diulik silatnya, apalagi sekarang mungkin di silat kan ada tentang soal kreatifnya, jadi itu bisa aja kakak-kakak menggunakan itu untuk merilekskan tubuh setelah bekerja gitu. Nah, kemudian di sini ada ya, seberapa berpengaruhnya mindfulness dalam peningkatan kinerja. Dan ternyata kakak-kakak sekalian, mindfulness itu sangat berpengaruh untuk peningkatan kita bekerja, karena ketika kita mengalami penurunan kesehatan mental, itu bisa aja kita jadi malas-malasan, jadi maunya waktu, misalkan waktu berlatih, waktu ini itu kalau misalnya nggak ada gurunya, kita pakai untuk berleha-leha, kita pakai untuk tidur-tiduran kayak gitu. Dan nah itu tuh harus dipertanyakan, mungkin saja mindfulness kita itu, kesehatan mental kita itu sedang menurun kayak gitu. Nah, ini sangat berpengaruh ya, karena kalau misalkan pikiran kita lagi abstrak dan lagi mumet-mumet banget, itu beneran kita nggak akan bisa melalui hal-hal yang sehari-harinya itu monoton. Misalnya kayak di kita mungkin ada jadwalnya ini dan besok pun ini satu minggu berturut-turut. Nah itu penting banget tuh buat menjaga mindfulness-nya. Nah itu sangat penting mungkin ya untuk kinerja itu, karena kalau misalkan ini ya, pikiran itu kan berkontak langsung sama tubuh kita. Jadi kan kita itu bergerak sesuai dengan isi pikiran, otak kan yang mengatur pergerakan semuanya. Jadi mungkin bisa diterapkan tuh terapi-terapi tadi di kehidupan masyarakat sekalian kayak gitu. Apalagi ketika kita mengalami tekanan, itu bisa tuh untuk melakukan mindfulness tadi, kayak misalkan tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Ada terapi-terapi dalam beribadah, ketika beribadah itu ada terapi-terapi yang kayak misalkan ditap pada diri sendiri, kayak terima kasih ya aku udah sejauh ini melangkah, terima kasih pada diri sendiri